pesugihan pernikahan dengan siluman. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tersimpan sebuah legenda kuno yang jarang dibicarakan secara terang-terangan oleh penduduknya. Mereka menyebutnya pesugihan kawin dengan siluman. Sebuah praktik mistis yang penuh kengerian dan tabu. Banyak orang di desa itu yang percaya bahwa pesugihan ini memberikan kekayaan melimpah dengan cara yang tidak wajar. Namun, sebagai gantinya, seseorang harus menikah dengan makhluk halus yang disebut siluman. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Seno. Ia adalah seorang petani miskin yang terhimpit masalah ekonomi. Ladang sawahnya sering gagal panen karena hama dan cuaca yang buruk membuat keluarganya hidup dalam kemiskinan. Istrinya, Sari, bekerja keras membantu Seno, tetapi penghasilan mereka selalu pas-pasan. Mereka memiliki 2 anak kecil yang mulai sakit-sakitan akibat kurang gizi. Putus asa karena situasi yang semakin buruk, Seno mendengar kabar tentang pesugihan dari seorang tetua desa yang dikenal sebagai dukun. Tetua itu memberitahu Seno bahwa ada cara untuk mengubah nasibnya, tetapi dengan syarat yang sangat berat yang dia harus jalani. Dalam keputusasaan, Seno memutuskan untuk mendatangi dukun untuk mencari tahu lebih dalam, lebih jauh tentang pesugihan tersebut. Dukun itu tinggal di pinggir hutan, di sebuah rumah tua yang tampak suram dan ditinggalkan oleh penduduk desa lainnya. Ketika Seno mengetuk pintu, dukun itu, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan matanya tampak mencerminkan pengetahuan yang mendalam tentang dunia mistis, membuka pintu dengan senyum dingin. "Kau ingin kaya, Seno?" tanya dukun itu tanpa basa-basi, seolah ia sudah tahu tujuan Seno datang. Seno mengangguk pelan, merasa sedikit gemetar di hadapan pria tua itu. "Ada cara yang cepat dan pasti, tapi harga yang kamu harus bayar sangatlah besar," lanjut sang dukun dengan nada rendah, hampir seperti berbisik. "Kau harus siap menikah dengan makhluk yang bukan manusia, makhluk halus yang hidup dalam dunia gaib. Ialah siluman yang haus akan jiwa manusia." Seno merasa mengerikan mendengar penjelasan itu. Namun, bayangan tentang keluarganya yang menderita karena kemiskinan mengantuinya. Ia tahu bahwa jika terus hidup seperti ini, anak-anaknya tidak akan pernah hidup dengan layak. Dengan hati berat, namun tekad yang kuat, Seno setuju untuk melakukan ritual pesugihan. Malam itu, dukun mengajak Seno jalan ke tengah hutan. Mereka berjalan dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya obor yang dibawa oleh dukun. Hutan itu dipenuhi dengan pepohonan besar yang berusia ratusan tahun, dan suara binatang malam hari menambah suasana mencekam. Seno merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia terus berjalan mengikuti langkah sang dukun.
Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan, di mana terdapat sebuah batu besar yang disebut sebagai batu kawin. Menurut legenda, tempat ini yang digunakan oleh makhluk-makhluk halus untuk bertemu dengan manusia yang ingin melakukan pesugihan. Dukun itu mulai mempersiapkan ritual. Ia menggambarkan lingkaran besar di tanah dengan menggunakan darah ayam hitam yang baru saja disembelinya. Lilin-lilin berwarna merah dinyalakan di setiap sudut lingkaran tersebut, dan bau dupa yang menyengat memenuhi udara. Kau sudah siap? Ketika siluman itu datang, ia akan bertanya kepadamu, apakah kau bersedia menjadi suaminya? Jika kau menjawab ya, maka kekayaan yang kau inginkan akan datang. Tetapi, kau harus memenuhi semua syaratnya. Setiap malam bulan purnama, kau harus datang ke sini untuk bertemu dengannya. Jika kau melanggar, dia akan mengambil nyawamu. Jelas dukun itu dengan suara seram. Seno yang sudah sampai di titik ini merasa tidak bisa mundur lagi. Ia menggigit bibirnya dan mengangguk, bersedia menanggung konsekuensinya. Dukun itu lalu membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tak mengerti oleh Seno. Mantra itu terdengar seperti suara gaib yang memanggil sesuatu dari dunia lain. Tiba-tiba, udara sekitar mereka terasa dingin, dan kabut tebal muncul entah dari mana. Dari dalam kabut itu, terdengar suara langkah kaki yang berat dan pelan. Suara napas yang panjang dan dalam terdengar semakin mendekat, membuat jantung Seno berdegup kencang. Di hadapan mereka, perlahan muncul sosok tinggi besar dengan kulit berwarna kelabu, matanya merah menyala, dan rambut panjang yang menjuntai sampai ke tanah. Wujud siluman itu adalah perpaduan antara manusia dan binatang. Dengan kuku yang panjang, dengan senyum yang mengerikan, yang memperlihatkan gigi tajamnya. "Aku sudah datang," kata siluman itu dengan suara rendah yang bergema di seluruh hutan. "Siapakah yang memanggilku?" Seno merasakan tubuhnya menggigil, tetapi ia tetap berdiri tegap. Aku yang memanggilmu," jawabnya dengan suara gemetar. Siluman itu mendekat, matanya yang menyala langsung menatap mata Seno. "Apakah kau bersedia menjadi suamiku? Jika iya, aku akan memberikan kekayaan yang tidak pernah kau bayangkan. Tapi ingat, pernikahan ini mengikat selamanya. Jika kau melanggar perjanjian kita, kau akan menyesal." Tanpa berpikir panjang, Seno menjawab, "Aku bersedia." Begitu ia mengucapkan kata itu, siluman itu tertawa pelan. Wah. Suara tawa terdengar seperti suara angin yang berhembus kencang di tengah malam. Siluman itu mengulurkan tangannya yang panjang dan dingin, menyentuh dahi Seno dan menandai perjanjian mereka dengan segel gaib yang tak terlihat oleh manusia pun. Seno merasa seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, membuatnya merinding, tetapi ia tak bisa melawan. "Mulai sekarang, kau akan mendapatkan kekayaan seperti yang kau inginkan," kata siluman itu. "Namun, ingat, kau adalah milikku sekarang. Setiap bulan purnama, kau harus datang ke tempat ini dan memenuhi janjimu." Setelah berkata demikian, siluman itu menghilang dalam kabut, meninggalkan Seno yang masih gemetaran di tempatnya. Dukun itu menyelesaikan ritual dan memandang Seno dengan tatapan serius. "Kekayaan akan datang padamu, tapi jangan pernah lupakan janjimu, Seno.
siluman itu akan selalu mengawasimu. Seno pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Sawahnya yang tadinya tandus, tiba-tiba penuh dengan padi yang subur. Hasil panennya berlipat ganda. Dan dalam waktu singkat, ia menjadi petani terkaya di desanya. Keluarganya hidup dengan kemewahan dan tidak ada lagi yang kelaparan atau kesulitan. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap bulan purnama, Seno harus pergi ke batu kawin di hutan untuk bertemu dengan siluman yang telah menjadi istrinya. Setiap kali ia merasa semakin hancur karena siluman ini akan menuntut lebih banyak dari perhatian dan kasih sayang darinya. Seperti istri manusia yang cemburu, ia harus bersikap manis, bahkan mesra, kepada siluman itu, meski hatinya dipenuhi rasa takut dan jijik. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun Seno semakin kaya, ia mulai merasakan kehancuran di dalam dirinya. Mimpi buruk mengantuinya setiap malam, dan ia sering mendengarkan bisikan-bisikan aneh di telinganya. Siluman itu semakin posesif, sering muncul dalam mimpi-mimpinya, mengancam akan mengambil nyawanya jika ia mencoba lari dari perjanjian mereka. Suatu hari, Seno merasa tidak bisa menanggungnya lagi. Ia lelah dengan kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan kewajiban gaib. Ia memutuskan untuk melanggar perjanjiannya dengan siluman dan tak pergi ke batu kawin pada saat bulan purnama berikutnya. Meskipun dukun telah memperingatkannya, Seno nekat berharap bisa hidup normal kembali. Namun, malam bulan purnama itu menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Saat Seno duduk di rumahnya, tiba-tiba angin kencang bertiup dari jendela yang terbuka. Suara tawa siluman bergema di seluruh rumah, diikuti oleh suara langkah kaki yang berat. Siluman itu muncul di hadapannya lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kau melanggar perjanjian kita, Seno," kata siluman itu dengan suara menggelegar. "Sekarang kau harus membayarnya dengan nyawamu." Seno mencoba lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Siluman itu mendekat. Tangannya yang berkuku panjang mencengkeram leher Seno. Dalam sekejap, hidupnya diambil. Tubuh Seno jatuh ke lantai, namun jiwanya diseret ke dunia gaib oleh siluman yang marah. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Seno di rumahnya yang terbujur kaku dengan mata terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan di saat-saat terakhir hidupnya. Kekayaannya yang melimpah kini tidak ada artinya lagi, dan cerita tentang pesugihan kawin dengan siluman menjadi peringatan bagi mereka yang ingin mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Legenda itu terus hidup di desa, dan hingga kini tidak ada yang berani mendekati hutan itu saat bulan purnama tiba. Karena mereka tahu di sana siluman menunggu untuk mencari korban berikutnya. Selesai. Inilah akhir dari cerita dari kawin dengan siluman untuk melakukan pesugihan mencari kekayaan. Memang ekonomi Indonesia sedang inflasi. Sulit untuk mencari kekayaan, sulit untuk menjual sesuatu dari ladang ataupun dari pertanian kita. Tapi, kalau kita sudah berani melakukan pesugihan yang mempertaruhkan nyawa, ini akan menjadi tumbal yang sangat menyia-nyiakan, karena anak istri kita akan kehilangan sosok kita yang mana kita dibutuhkan di keluarga. Jadi, pesan-pesanku untuk teman-teman sobat frekuensi fobia
aku akan mengingatkan kalian lagi. Tetaplah ingat berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen dari channel ini agar semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk buat kontennya. See you in the next video. Goodbye.